Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata dari majalah misteri. Baiklah, langsung kita simak ceritanya ya. Melahirkan anak iblis. Kisah ini diceritakan oleh Nyonya Darno pada Martha Tobing. Walau 10 tahun sudah menikah dengan Mas Darno, tapi aku tidak dapat anak. Usaha berobat bukan hanya di dalam negeri, tetapi sampai ke luar negeri. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Ratusan juta sudah terkuras agar aku dapat mengandung anak Mas Darno. Terakhir kami berobat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura, pada ahli kandungan terkenal di negeri itu. Tetapi hasilnya tetap saja nihil. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk Mount Elizabeth seharga BMW seri 7 tahun terbaru. Jangan memikirkan biaya, Dek. Berapa saja biaya yang mesti saya keluarkan akan saya usahakan, cetus Mas Darno saat melihat keputusasaan memancar di mataku. Dalam hal uang, Mas Darno memang tidak pernah kesulitan. Perusahaan bidang perkayuan dengan 500 panglong itu maju pesat. Bahkan dalam daftar pembayaran pajak tertinggi di daerah kami, Mas Darno duduk di urutan pertama. Gubernur pun sempat memberikan penghargaan khusus pada Mas Darno, baik sebagai pembayar pajak yang baik maupun sebagai pengusaha berhasil. Walau kami berasal dari Jawa Tengah, tapi kami tinggal di salah satu provinsi di Kalimantan. Oktober tahun 1982 kami pindah ke Sanggara, satu daerah kecil di pinggir kota Samarinda. Mas Darmo membuatkan saya sebuah rumah cukup mewah dengan gaya Paseo de Garcia, Barcelona, abad 15. Di rumah itu kami membawa 3 pembantu wanita dari Klaten dan 2 pembantu pria dari Wonosobo. Pada mulanya tidak begitu betah di daerah yang sepi dan sunyi itu. Tapi demi suami aku berusaha membetah-betahkan diri. Aku belajar berkebun supaya ada kesibukan. Juga belajar beternak ikan patin di belakang rumah. Karena hasilnya mengembirakan, maka lama-kelamaan aku merasa betah di Kalimantan. Kebetahan itu pikirku akan bertambah bila aku mempunyai anak. Harapan untuk mendapat anak itu begitu besar tergelayut di mata otakku. Begitu juga dengan Mas Darno, suamiku ingin sekali menimang anak. Bila perempuan anak kita nanti akan aku namakan Femini dengan panggilan pendek Femi. Bila laki-laki anak itu akan aku namakan Maskuli dengan panggilan Dimas, kata Mas Darno sambil menerawang ke langit. Apa yang diharapkan tidak jadi kenyataan. Hingga tahun 1987 kami tetap tidak mempunyai anak. Menstruasiku tetap normal dan aku tidak pernah terlambat. Dengan begitu berarti kandunganku tetap kosong, melompong. Setelah diperiksa secara intensif disebut dokter bahwa rahimku normal. Begitu juga dengan Mas Darno. Semua dokter kandungan di Samarinda, Balikpapan, dan Jakarta sudah kami datangi, tapi hasilnya tidak pernah positif. Bahkan saat kami ke Eropa, aku berobat pula di Frankfurt, London, dan Marseille, tapi hasilnya tetap negatif. Aneh, kami sama-sama sehat, tapi kenapa tidak mempunyai anak? Maret 1990, Mas Darno berniat membawa aku ke seorang dukun. Walau tidak percaya karena didorong hasrat ingin punya anak begitu menggebu, maka Mas Darno pun berusaha mempercayai. Usaha apapun harus kita jalani. Kita meski ikhtiar, mana tahu usaha di pengobatan alternatif ini akan berhasil, dalih Mas Darno. Karena harus menuruti kehendak suami, aku tidak percaya pada dukun, akhirnya terpaksa mengangguk juga. Eyang Keramat 58 sang dukun ternyata tidak tinggal di dalam kota. Rumahnya sangat jauh di dalam hutan Kalimantan Timur, terpencil di dalam pelosok desa. Karena banyak yang berhasil dapat anak, maka pasien Eyang Keramat kabarnya begitu banyak. Walau jalanan buruk, banyak cadas dan lubang besar, orang berdatangan berobat ke sana. Dengan Jeep Mercy ban besar, Mas Darno setir sendiri membawa aku ke Eyang Keramat. Perhitungan waktu kami ternyata salah, dikira bisa ditempuh 1 jam perjalanan, ternyata memakan waktu 4 jam. Maka kami kemalaman di jalan, denah lokasi dan jalan yang dipunyai Mas Darno pun keliru hingga kami salah arah. Ujung jalan itu tembus ke bibir laut. Dekat laut timur itu ban besar Jeep Mercy lekat di tanah lumpur. Berulang kali Mas Darno tancap gas, Jeep itu tetap berjalan di tempat.
Jangankan keluar dari lubang, ban besar itu malah semakin terbenam. Bahkan separuh badan mobil pun masuk ke lumpur. Aku ini pengusaha hutan, masuk ke lumpur, biasa masuk ke hutan, dan dinobatkan rekan-rekan sebagai petualang sejati. Tapi aku tidak pernah menemukan lubang yang begini aneh, bukan cuma dalam, tapi juga unik, tidak pernah ada dalam sejarah. Keluh Mas Darno. Malam semakin gelap, ombak laut terdengar kian menggelora. Sementara itu burung-burung malam mulai keluar dengan suara beragam. Suara-suara itu merindingkan bulu kudu. Angin laut semilir menusuk tulang, dingin dan lembab. Karena mesin tidak agak panas, Mas Darno mematikan mesin. Lampu jeep pun dipadamkan. Komunikasi dengan handphone tidak tersambung di monitor. Terbaca out of area. Kita dalam masalah besar. Penduduk kampung tidak ada di dekat sini. Mungkin ada penduduk di sekitar 10 kilo ke arah selatan. Mana mungkin kita jalan ke kaki sana. Sementara mobil ini tidak akan bisa kita keluarkan dari lubang ini. Kita terpaksa menginap di mobil, menunggu besok pagi. Mana tahu ada kendaraan yang masuk ke sini atau banyak orang kampung yang lewat. Kita bisa minta tolong mereka, kata Mas Darno. Kata-kata Mas Darno menyentak hatiku. Mengejutkan juga menyesak dada. Aku bukan cuma takut di tengah hutan, tapi juga gamang. Ada perasaan tidak karuan tergelayut di hatiku. Pikirku gara-gara ingin punya anak aku sampai tidur di tengah hutan. Suatu hal yang sangat aku hindari selama ini. Jangankan di hutan, di kampung sepi aja aku tidak berani. Jangan takut dek, kamu harus terbiasa hidup begini. Tidur di tengah hutan, sebab suamimu adalah pengusaha hutan. Orang yang selalu berhubungan dan intim dengan hutan. Bujuk Mas Darno saat melihat ekspresi wajahku yang gundah dan ketakutan. Mas Darno memang biasa di hutan. Sejak muda ia biasa tidur di tengah belantara bersama binatang-binatang buas. Untuk itu ketika dewasa dia bisnis HPH dan sering masuk hutan. Tapi aku yang sejak lahir tinggal di kota besar Semarang, Jakarta dan juga Bandung, hingga dewasa sangat risih tinggal malam-malam di tengah hutan. Walau aku berumah dengan Mas Darno di pinggir kota, tapi kampung kami masih banyak penduduknya. Tangga kiri kanan begitu banyak, tidak jauh beda dengan rumah orang tuaku di Geraji Palem belakang Komda, kota Semarang. Kurang lebih pukul 23.00 Mas Darno tertidur di jok. Sementara aku terbelalak tak bisa memejamkan mata. Ada rasa takut yang amat sangat menggelayut di otakku. Walau kaca jendela tertutup utuh dan pintu dikunci rapat, tapi ada rasa was-was yang tajam. Suara burung-burung malam nyaring memekakkan telinga, juga suara binatang hutan mekatkan dan babi hutan yang merindingkan bulu roma. Yang paling menakutkanku adalah sekelebat bayang-bayang di luar jendela, seakan ada orang bertubuh besar tinggi dan hitam melongokkan mukanya ke kaca sebelahku. Karena rasa takut yang amat sangat, kubangunkan Mas Darno yang mulai ngorok. Mas Darno terbangun lalu memelukku, didekapnya erat dan menciumnya kening pipiku, sementara tangan Mas Darno merangkul pundak dan membelai rambutku. Tenanglah sayang, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada orang yang mengintip di sini, tidak ada orang, hanya kita berdua di hutan ini, rayunya. Ucapan Mas Darno cukup menenangkanku, bahkan tidak hanya ketenangan yang kurasakan selanjutnya. Entah bagaimana Mas Darno saat itu sepertinya sangat bergairah mencumbuiku, sehingga aku pun sangat terangsang dibuatnya. Dan di tengah udara dingin hutan, kami melanjutkan petualang itu dengan permainan cinta yang sangat menggelora. Ini merupakan pengalaman pertama kami menjalin intim badan di dalam mobil yang sempit di alam terbuka. 3 bulan setelah itu aku hamil. Aku berpikir kehamilan itu terjadi saat kami melakukan percintaan dalam mobil di tengah hutan. Sementara Eyang Keramat tidak jadi kami jumpai. Mas Darno putus asa mencari tempat itu dan menganggap bahwa tidak berjodoh dengan sang dukun. Tapi anehnya Mas Darno menyangkal melakukan hubungan intim di mobil itu. Sumpah, saya tidak melakukan apa-apa denganmu, Dek. Kamu mimpi barangkali, kilah Mas Darno. Oh Tuhan, siapa yang melakukan percintaan itu denganku? Atau mungkinkah Mas Darno bermimpi kala itu, atau Mas Darno mencandai lalu membual? Aku benar-benar tidak habis pikir memecahkan persoalan membingungkan ini. Terlepas dari melakukan atau tidak kelakuan kehamilanku itu disambut antusias oleh Mas Darno. Aku pun begitu. Mas Darno bukan saja girang tapi juga sangat bahagia mendengar berita itu.
Dia nampak mempersetankan keterangan soal percintaan di mobil itu. Kamu bermimpi atau berhalusinasi barangkali, canda Mas Darno. Januari 1991 perutku tiba-tiba kempes. Astaga, kemana janinku itu? Kehamilan itu secara gaib menghilang entah kemana. Setelah diperiksa secara intensif ke ahli kandungan, ternyata kandungan itu kosong. Jangankan anak, janinmu tidak ada. Dokter dan rumah sakit kelabakan. Mereka bingung melihat keadaan itu. Apalagi aku dan Mas Darno, kami bukan cuma bingung tapi sangat stres. Dokter kami yang menangani kasusku juga sangat kebingungan. Ia malah menganjurkan kami datang ke paranormal. Mungkin paranormal dan para dukun bisa memecahkan persoalan ibu, bujuk Dokter Kam. Eyang Keramat satu-satunya paranormal yang kami datangi. Setelah memeriksa secara supranatural, Eyang Keramat menerangkan, ibu mengandung anak iblis, sekarang anak itu pergi ke alamnya. Sebenarnya ibu sudah melahirkan 2 minggu lalu. Jelasnya, kata Eyang Keramat, ini bukan saja mengagetkan tapi juga sangat menakutkan. Berbagai pertanyaan menggigitkan bergelayut dalam benakku. Oh Tuhan, bagaimana seorang manusia melahirkan anak iblis? Apa mungkin? Apa iya dan apa betul begitu? Tapi kalau tidak mau percaya, kenyataannya memang kelihatannya begitu. Keadaanku ini ajaib dan sangat aneh. Bagaimana perutku yang buncit karena positif hamil sekian bulan tiba-tiba raib begitu saja. Sudahlah, jangan pikirkan lagi, setelah ini ibu akan dapat anak betulan, anak manusia sungguhan, bujuk Eyang. Malam hari setelah pulang dari rumah Eyang, aku dikejutkan oleh suara gaduh di lantai atas rumah kami. Mulanya pelan tapi lama-kelamaan semakin keras dan kencang. Aku berteriak memanggil Pak Bon, pembantu pria kami, agar bisa melihat ke atas loteng. Sementara Mas Darno malam itu ada meeting di Samarinda. Pak Bon segera naik ke loteng mencari sumber suara, tapi sesampainya di atas Pak Bon tidak kembali lagi. Dipanggil-panggil dia tidak bersuara. Pak Nas pembantu yang lain menyusul. Pak Nas pun tidak kembali. Panggil-panggil Pak Nas pun tidak bersuara. Jangankan turun memberi kabar atau suara pun tiba-tiba raib. Bi Inah dan Pi ini pembantu perempuan mau mencoba naik, tapi karena wanita mereka tidak aku izinkan. Aku segera telepon Mas Darno di handphone. Dan ia berjanji segera pulang. Begitu Mas Darno datang, suamiku bersama 4 polisi dengan senjata terhunus segera naik loteng. 3 polisi tidak kembali ke bawah, sementara 1 dalam keadaan luka parah, bajunya penuh darah, sementara lehernya luka robekan selebar 10 cm. Dari keterangan Leda Nelson, di atas rumah kami tergolek 5 bangkai manusia tinggal tulang. Di atas rumah itu ada monster kecil dengan mata terbelalak, bertaring 4 dan kulit meleleh, tengah memakan daging seorang anggota polisi. Sebelum bercerita, Leda Nelson mengakhiri, monster yang dimaksudkan turun tangga dengan mata menyala dan tajam penuh darah. Monster itu mengejar kami. Suamiku tertangkap dan digigit dengan sadis. Leher suamiku memuncratkan darah segar dan membasahi bajunya. Tapi Mas Darno bisa diselamatkan. Leda Nelson melepaskan tembakan walau tidak mengenai sasaran. Dengan mata berang, monster itu mengejar Pak Nelson. Tapi begitu tertangkap, dari pintu yang didobrak kencang muncul Eyang Keramat dengan baju serba hitam dan mulut berkomat kamit. Begitu melihat Eyang Keramat, monster itu tertunduk lemah dan merangkak mencium kakinya. Setelah mencium kaki Eyang, monster itu merangkak menuju kakiku. Jangan takut Bu, terimalah dia akan bersujud, desis Eyang. Sebagaimana anjuran Eyang, monster itu kubiarkan mengambil kakiku. Dia bersujud dan mencium telapak kakiku. Walau dalam keadaan takut, tapi ada rasa yang sangat gampang kurasakan. Begitu selesai mencium kakiku, monster itu tiba-tiba terbang, lenyap raib entah kemana. Dengan langkah gontai mendekatiku. Bu, monster itu adalah anak yang ada di kandungan ibu yang hilang dulu. Bayi ibu telah menjadi sejenis makhluk hantu yang setiap saat tetap hidup di dalam alam fana ini, tapi dia tidak akan mengganggu ibu. Supaya tidak menyakiti dan meminta darah lebih banyak, kita harus membuatkan upacara untuknya. Kita harus kirim dia ke alamnya sendiri, tidak mengganggu manusia di dunia ini, kata Eyang. Tidak seberapa lama setelah Eyang menceritakan bahwa anakku jadi iblis, aku pun melihat kenyataan mengerikan itu. Tapi sayang, upacara yang dianjurkan Eyang itu terlambat.
Bayi iblis ini telah menelan banyak korban manusia, 2 pembantu kami dan 3 polisi, tapi untunglah Mas Darno dan Pak Nilson bisa diselamatkan dan sehat hingga kini. Sesuai saran Eyang, upacara itu jadi kami buat di pinggir Laut Timur, tempat mobil kami terbenam. Kami bikin upacara pemotongan 5 kerbau dan melarung darah bekas korban. Selain itu kami tabur pula kembang 5 warna dan air 7 danau di sana. Sejak itu hingga sekarang bayiku yang menjadi monster tidak lagi muncul, kata Eyang. Bayi itu sudah jadi dewasa dan hidup di alamnya. Eyang menerangkan bahwa saat mobil kami terbenam, datang genderuwo muncul dari timur. Daerah tempat mobil kami terbenam itu adalah daerah angker, sarang genderuwo, dan daerah tempat pertemuan hantu dan iblis se-Kalimantan. Pada saat suamimu terlelap disetir, datang genderuwo yang menyerupai suamimu lalu bercinta denganmu. Genderuwo itu membuahkan benih iblis di perutmu. Hal ini akan sangat sulit diterima akal sehat, tapi kenyataannya memang begitu. Hal mistik dan gaib tidak ada yang bisa mengukur. Eyang kebetulan mendapatkan maunah indera ke-6 dan 7 untuk mendeteksi masalah itu. Maka perdalam Islammu dan baca-baca ayat Al-Quran. Kemana saja kamu pergi, jangankan di hutan seperti malam itu, di halaman rumah pun banyak genderuwo yang mengintai manusia. Kita akan selamat dari gangguannya bila dibentengin diri dengan ayat-ayat suci, papar Eyang keramat berpetuah. Mendengar nasihat dan petua Eyang, aku hanya menunduk. Begitu juga dengan Mas Darno. Kami akhirnya mengaku pada Eyang bahwa kami lalai terhadap ajaran agama. Kami selalu berpikir soal-soal duniawi dan tidak terlintas sedikit pun pada hal-hal yang bersifat surgawi. Sejak itu kami bersembahyang 5 waktu, alhamdulillah. Gangguan-gangguan mistik pun tidak lagi kami temui. Bahkan kami telah mempunyai 2 anak di tahun 1999 ini. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki bernama maskulin dan yang wanita bernama femini. Nama itu adalah nama idaman Mas Darno. Sejak anak iblis yang kulahirkan adalah hikmah dari kelayan kami selama ini terhadap agama. Dan kami bersumpah tak akan lalai lagi pada hal-hal ketuhanan. Sedang kematian 5 orang karena korban monster di rumahku hingga kini tetap menjadi rahasia. Misteri yang selamanya akan tetap tersembunyi. Dipublikasi pun orang pasti tidak akan percaya, padahal semua itu ada dan pernah terjadi. Malah aku sendiri yang mengalaminya.